Halo Bunda-Bunda dan Ayah, selamat malam. Selamat malam, Dok. Malam. Gimana Bun? Kita mulai 1 menit lagi ya Bun. Sehat-sehat Bunda? Halo Bun Smart. Boleh. Halo Bun Smart semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bun Smart dan Ayah, apa kabar nih? Baik nggak? Alhamdulillah baik. Oke, makasih ya Bun udah ikut dalam ngobras kita nih, ngobrol santai. Mudah-mudahan Bun Smart dan Ayah selalu sehat dan bahagia selama kehamilan sampai dedenya lahir ya. Sebelumnya, kalau ada pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu, perkenalkan nama saya Bidan Deis dari Smart Pregnancy Clinic. Alhamdulillah ya Bun Smart dan Ayah, kali ini nih kita ketemu lagi untuk ngobrol santai dengan tema VBAC, Vaginal Birth After Cesar. Kita akan ngobrol nih panjang kali lebar tentang apa itu VBAC, resiko dan benefitnya VBAC, apa yang harus disiapin nih buat Bun Smart bersama Ayah supaya nanti bisa berhasil VBAC-nya ya. Semangat pejuang-pejuang VBAC. Jangan lupa ya, ditulis, diambil bukunya, diambil pulpennya. Nanti untuk yang menanya boleh nih ditulis di kolom chat-nya ya. Oke deh, tanpa panjang lebar nih Bun. Kebetulan nih saat ini narasumber kita, Dr. Afifah Khairani, SPOG, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dr. Afifah ini, beliau berpraktek di Smart Pregnancy Clinic pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Oke nih, kita mulai ya Bun Smart. Silakan dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Smart dan Ayah sekalian kita masih bisa bertemu lagi ya, meskipun masih virtual kali ya. Rasanya udah lama kita nggak ngobras lagi nih ya, udah sebulanan kurang lebih ya. Oke, sekarang kita membahas topik yang lumayan suka bikin penasaran kayaknya ya. Maksudnya beberapa pasien tuh lumayan tertarik sepertinya dengan topik ini, makanya saya angkat topik feedback ini gitu. Oke, jadi kita ngobrol santai aja sih ya. Maksudnya saya juga bukan yang terlalu expert banget, enggak lah. Saya hanya mau berbagi pengalaman aja dan pengen apa ya, menyemangati lah buat para pejuang feedback ya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah feedback ya, apa risk and benefit-nya dan kiat-kiatnya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan ya, dan serta ya gimana persiapan kita ya, tidak hanya persiapan fisik tapi juga persiapan mental untuk mempersiapkan feedback ini gitu ya. Oke.
Ya, sepertinya udah pada familiar sih ya dengan istilah feedback. Feedback atau pendekan dari vaginal birth after delivery. Itu adalah persalinan vaginam setelah sebelumnya sesar ya. Nah, sebenarnya feedback ini udah lama ya. Maksudnya sudah beberapa tahun yang lalu lah, bukan barang baru sebenarnya. Cuman memang mulai sering dikerjakan ya akhir-akhir ini ya. Jadi sejarahnya sedikit ya. Sebenarnya dulu tahun 1970 itu angka SC itu meningkat tajam ya. Sekitar 5% di tahun 1970, di akhir tahun 2005. Puncaknya adalah di akhir tahun 2009, 33% ya. Nah, oleh karena itu, Perhimpunan Dokter Obgyn di Amerika melihat angka sesar yang cukup tinggi ya, sampai 3 persalinan kurang lebih ya, memperkenalkan tolak. Tolak itu adalah trial of labor after cesarean delivery. Artinya percobaan untuk lahiran normal setelah riwayat operasi sesar sebelumnya ya. Kalau tolak ini berhasil, nah ini baru kita sebut VBAC ya, vaginal birth after cesarean gitu ya. Nah, jadi sebelum itu ya, sebelum di promote tolak dulu itu ada doktrin yang mengatakan bahwa once a cesarean always cesarean. Jadi sekolah diperkenalkan tolak ya, doktrin itu gugur. Nah, sejak saat itu feedback mulai meningkat tuh angkanya dan angka SC pun agak turun ya. Nah, kelayakan tolak ya. Jadi kalau istilahnya ya kelayakan feedback lah gitu ya. Mungkin kalau kurang familiar dengan istilah tolak, kita gunakan feedback lah ya. Perhimpunan Dokter Obgyn di Amerika ya, mereka mengeluarkan jurnal di tahun 2010 ya. Calon-calonnya nih, mana sih yang boleh nyoba feedback, mana yang enggak gitu ya. Yang enggak boleh itu yang pertama, kalau dia insisinya klasik. Ya, insisi ini artinya sayatan. Klasik itu vertikal, jadi sayatan yang vertikal. Sayatan ini bukan sayatan kulit ya, tapi sayatan rahim. Nah, biasanya pasien nggak tahu pasti nih, waktu operasi sebelumnya sayatannya, maaf ini kedengaran nggak ya suara saya cukup jelas nggak ya, Bidan Des? Jelas, Dok. Agak macet Kadang gitu dok, putus-putus. suaranya agak kurang jelas. Kurang jelas? Iya dok. Jelas, tapi kadang-kadang suka putus-putus. Oh gitu. Oke, oke, oke. Jadi saya ulang lagi sedikit ya. Jadi di tahun 2010 Perhimpunan Dokter Obgyn di Amerika itu mengeluarkan jurnal ya yang menilai kelayakan pasien untuk mencoba feedback ya. Yang bagaimana yang boleh mencoba, yang bagaimana yang tidak boleh mencoba gitu ya. Yang tidak boleh mencoba syarat yang pertama adalah dia kalau insisi klasik. Insisi itu artinya sayatan ya. Klasik itu vertikal. Jadi sayatan vertikal pada operasi sebelumnya. Nah, sayatan ini bukan sayatan kulit ya, tapi sayatan rahim. Nah, kadang pasien tuh nggak tahu dia dulu operasinya sayatannya apa ya. Biasanya dokternya yang tahu. Ya mungkin kalau kayak gini perlu dicek rekam medisnya atau ya mungkin kalau bisa ditanya dokternya atau bagaimana ya. Yang pasti harus memastikan dulu sayatan rahimnya dia vertikal atau horizontal yang rendah, low transverse bilangnya. Kalau itu boleh. Nah, yang lain yang tidak boleh adalah sayatannya itu meluas sampai ke atas rahim. Nah, ini mutlak tidak boleh dicoba untuk feedback ya. Ini juga sangat berbahaya karena resiko robek rahimnya meningkat dengan insisi seperti ini. Dan ada riwayat operasi, misalnya operasi angkat miom yang sampai menembus rongga rahim itu juga tidak boleh untuk dicoba feedback ya. Yang boleh yang gimana? Yang boleh itu dia ada bekas sesar ya. Sebelumnya sayatannya itu sayatan horizontal rendah ya, seperti sayatan sesar yang sekarang Bun Smart sering lihat lah ya. Sayatan kulitnya, biasanya sayatan rahimnya juga seperti itu ya. Dia kehamilan kembar nih, bekas sesar 1 kali, tapi sayatannya low transverse, itu masih boleh mencoba ya. Atau dia bekas sesar, saat ini hamilnya udah lebih dari 40 minggu, masih mau coba feedback, itu masih boleh. Atau janinnya besar masih boleh ya. Ya meskipun beberapa juga nanti kita akan bahas mana yang bisa meningkatkan angka keberhasilan, mana bisa yang mengurangi angka keberhasilan feedback ya.
Nah, ini prediktor keberhasilan feedback yang lumayan signifikan menurut saya ya, pada pasien yang punya riwayat persalinan normal sebelumnya ya. Itu kemungkinan keberhasilan feedback gede. Keberhasilan feedback ini sendiri ya, pasien yang bekas sesar misalnya belum pernah lahir normal itu sekitar 70 sampai 75%. Kalau dia pernah lahir normal ya. Jadi misalnya anak pertama normal, anak kedua sesar, nah anak ketiga mau feedback nih. Nah, itu angka keberhasilannya naik 80 sampai 85%. Ya, apalagi kalau persalinan yang normal yang sebelumnya itu dia spontan, artinya nggak induksi. Nah, itu akan lebih bagus lagi change-nya untuk feedback ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, artinya kalaupun dia sebelumnya induksi ya bukan berarti kemungkinan feedbacknya kecil, nggak juga. Tapi ya kemungkinan feedback tuh lumayan besar, 70 sampai 75% ya. Makanya feedback ini menurut saya layak dicoba ya, karena memang keberhasilan cukup besar dengan catatan tadi dia memang calon yang baik tadi ya di awal ya, dia nggak ada insisi sayatan vertikal ya, dia tidak pernah ada riwayat operasi yang menembus rahim. Nah, sebenarnya boleh dicoba ya, karena ya, di angka keberhasilannya cukup besar. Dan yang terakhir adalah really wanting one. Jadi emang yang kepengen banget ya. Biasanya kalau orang yang kepengen banget, ini dia dari awal kehamilan. Bahkan sebelum hamil dia udah mencari-cari tahu kalau mau feedback apa yang harus dilakukan, apa yang disiapkan di usia trimester 1 harus ngapain, trimester 2, trimester 3, vaskesnya di mana, nanti providernya siapa. Nah, jadi biasanya orang yang benar-benar niat ya, bukan hanya pengen atau disuruh gitu kan, memang dia kepengen karena biasanya angka keberhasilannya besar karena memang dia sudah men-setting ya fisik dan mindsetnya serta mentalnya untuk menghadapi perjalanan feedback nantinya. Jadi usahanya itu biasanya sudah optimal dari ini penting banget kemauannya ya. Jadi nggak cuman sekedar coba deh mana tahu berhasil nih feedbacknya, nggak seperti itu ya. Karena memang feedback ini juga harus disiapkan dari awal kehamilan ya. Saya juga kalau praktek saya biasanya kalau pasien bekas sesar saya tanyakan dari awal rencananya feedback atau itu dari awal ketemu saya ya, syukur-syukur ketemu di trimester 1 karena memang banyak sekali yang perlu disiapkan. Nggak bisa misalnya di trimester 3 baru ngomong dok saya mau coba feedback ya itu too late ya, terlambat gitu. Pasti persiapannya nggak seoptimal kalau dipersiapkan dari trimester 1 ya, nggak menutup kemungkinan bisa juga sih, mungkin berhasil juga, cuman jauh lebih lengkap dipersiapkan dari awal kehamilan gitu ya. Nah, ini sedikit, ini sebenarnya kalau feedback itu kalau di jurnal ada namanya kalkulator feedback ya. Saya sih jarang pakai ini untuk praktek, cuman saya mau kasih gambaran aja ya. Dari sini kita lihat faktor usia ya. Faktor usia di bawah 40 tahun itu meningkatkan keberhasilan feedback ya. Vaginal birth history ini yang tadi saya sampaikan ya. Kalau dia pernah lahir normal, change feedbacknya akan lebih besar. Nah, reason for first cesarean section ya, indikasi sesar waktu pertama kali dia sesar tuh apa ya? Kalau misalnya dia karena partus yang tidak maju ya, entah apa itu penyebabnya, entah panggul sempit, entah mulusnya nggak bagus ya, pokoknya intinya partus tidak maju, ya itu akan menurunkan keberhasilan sesar, keberhasilan feedback maaf ya. Tapi kalau yang lain penyebabnya ya itu mungkin masih berhasil ya. Pokoknya selain partus tidak maju ya. Cervical effacement and cervical dilation. Ini mulut rahim sudah menipis dan sudah membuka gitu ya. Kalau misalnya dia datang ke fase misalnya di atas 4 cm, mulut rahimnya udah tipis, itu akan semakin besar change feedback-nya ya dibandingkan dengan yang datang ke vaskes misalnya belum ada pembukaan atau masih pembukaan 1 ya. Makanya saya kalau pasien mau feedback juga biasanya saya kalau datang ke vaskes tapi masih bukaan 1, 2 ya dengan kan semua bagus, biasanya saya suruh pulang dulu. Supaya apa? Supaya mobilisasi di rumah bagus. Ya kalau di vaskes ruang geraknya semana sih ya, tidak sebebas di rumah pastinya kan. Supaya dia bisa lebih banyak exercise di rumah gitu. Karena memang kalau dia sampai di vaskes dalam keadaan fase aktif itu akan lebih meningkatkan keberhasilan feedback dibanding dia belum apa-apa gitu, baru mulai sekali 2 kali atau baru ya bukaan 1 masih mulusnya itu masih
ringan lah ya, belum kesakitan pasiennya, itu lebih besar keberhasilannya yang memang sudah bisa aktif gitu ya. Oke, nah ini yang menurunkan keberhasilan feedback apa aja sih? Nah, indikasi yang sama pada riwayat beberapa kali SC sebelumnya. Misalnya yang tadi sudah saya sampaikan ya, palatus tidak maju, usia ibu, obesitas. Nah, obesitas ini biasanya yang IMT-nya itu di atas, indeks massa tubuhnya di atas 30 ya, atau kehamilan di atas 40 minggu, preeklamsia, janin besar gitu ya. Sebenarnya dari sini yang bisa kita modifikasi untuk obesitas dan janin besar mungkin ya. Preeklamsia juga bisa kita siasati ya. Makanya ini pentingnya dari awal disiapkan feedback ini di sini gitu ya. Dengan dia tahu dia mau feedback, dia akan jaga pola makannya. Ya, paling enggak ya exercise-nya juga udah mulai. Paling enggak nanti mulai trimester 2 dia udah mulai exercise, trimester 3 akan lebih sering lagi 30 menit tiap hari ya. Exercise-nya juga exercise yang menguras kalori gitu ya, exercise jalan power walk ya, berenang seperti itu ya. Jadi ini kan bisa kita bisa kita kontrol gitu ya. Janin besar ini kan bisa kita kontrol dari awal pola makannya seperti apa ya. Preeklamsia, untuk mengurangi resiko preeklamsi untuk saat ini kita bisa biasanya dokter OB-GYN juga sudah ngasih ya suplementasi vitamin D, antioksidan seperti itu ya. Ini menurunkan resiko sesar, menurunkan resiko feedback, tapi bukan berarti tidak bisa feedback gitu ya. Oke, nah ini keuntungan feedback ya, pastinya feedback itu nggak perlu operasi ya, jadi low cost, lebih hemat ya, pemulihannya pun lebih cepat, sampai kayak lahir normal ya, mungkin di vaskes tuh 1 kali 24 jam nggak ada masalah, udah bisa pulang ya. Resiko infeksi berkurang ya pastinya, karena kita tidak invasif ya, kita nggak buka-buka rongga perut ya, luka juga hanya sedikit ya, luka di vagina gitu kan, dan pasti perdarahan lebih transfusinya juga lebih kecil ya, kemungkinan angkat rahim juga lebih kecil gitu. Nah, ini kalau kita gambaran sedikit deh, apa sih plus minusnya nih kalau buat pasien nih bekas sesar. Nah, kehamilan berikutnya dia mau feedback atau mau SC lagi. Nah, ini kita gambarkan aja ya, kira-kira keuntungannya apa kerugiannya ya kalau kita bandingkan antara feedback dengan SC berulang. Feedback ini yang tadi saya sampaikan keberhasilan 72 sampai 75%. Jadi lumayan besar ya. Resiko robek rahimnya 0,5%. Ada resiko robek rahim, tapi kecil ya. Ini 0,5%, 5 dari 1000 lah ya. Dan kemungkinan kalau udah sekali feedback, kemungkinan untuk status normal berikutnya itu meningkat ya. Resiko kerusakan otot panggul juga ada. Yang namanya lahir normal ya, lahir pervaginal itu pasti ada kerusakan otot panggul ya. Makanya ini bisa disiasati dengan mengontrol berat janin ya. Prenatal exercise sebelum lahiran, terus cara mengejan yang baik gimana, ya itu bisa diminimalisir lah ya. Kemungkinan persalinan berbantu meningkat 39%. Persalinan berbantu ini maksudnya vakum ya, memang lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan sesar gitu ya. Dan kemungkinan untuk inisiasi menyusui ini dan skin to skin pastinya lebih besar daripada dilakukan SC ya. Nah, kalau SC apa sih plus minusnya? Pastinya bisa menentukan tanggal ya. Ini kadang ada yang suka milih tanggal cantik gitu ya. Resiko robek rahimnya lebih kecil memang daripada feedback ya. Dia hanya 2 dari 10.000 ya. Namun ya udah tahu semua lah ya, Bun Smart pastinya recovery-nya lebih lama. Dan karena dia tidak partus per vagina, tidak lewat vagina, dia akan mengurangi resiko kerusakan otot panggul ya. Untuk yang sudah beberapa kali sesar mungkin bisa dipikirkan pertimbangan bisa sekalian steril, jadi nanti nggak perlu pusing untuk KB. Nah, namun kehamilan berikutnya dia akan kemungkinan besar sesar lagi ya. Resiko perlengketan juga lebih besar, dan masalah plasenta, misalnya plasentanya lengket itu juga lebih besar ya dibandingkan feedback. Nah, ini dia yang terpenting sini ya, apa yang bisa dilakukan, yang bisa kita upayakan ya. Yang pertama adalah get information and well informed. Jadi baca ya, cari tahu tentunya dari sumber yang benar ya, bukan dari ya asal dengar, ilmu dengar gitu ya, ilmu nguping, nggak seperti itu. Jadi
tahu dulu nih apa yang perlu disiapkan. Terus kalau memang feedback tahapannya tuh apa sih gitu kan, gimana rasanya PK1 laten itu berapa lama, PK1 aktif berapa lama, setelah itu apa yang terjadi, apa kemungkinan yang bisa terjadi dalam perjalanan itu. Terus kalau memang tidak bisa diteruskan harus bagaimana gitu ya. Nah, ini penting banget ya. Dengan kita tahu feedback itu seperti apa, ini kayak orang perang udah tahu medan gitu ya, kita kan lebih tenang, mental kita lebih siap, mindset kita itu lebih fokus gitu ya, jadi nggak gampang mendengar ya omongan-omongan yang info-info yang nggak valid gitu ya, kalau kita udah mendapatkan informasi yang jelas dari sumber yang jelas ya. Berplan, nah berplan ini sepele tapi penting. Plan ini pasien lebih fokus dia maunya seperti apa, dan biasanya dengan berplan dia udah punya tahapannya. Di trimester ini dia harus ngapain, trimester ini harus ngapain, terus apa yang penting yang tidak boleh dilewati untuk persiapan feedback ya. Dan berplan ini juga akan kalau dia akan menyamakan visi ya, dia kasih ke dokternya, biasanya kan pasien memberikan ke dokternya, dok saya mau seperti ini ya kalau memang bisa dipenuhi kan. Ini juga gunanya untuk menyamakan visi antara pasien dengan dokter, jadi sejalan gitu loh ya. Ini sepele tapi menurut saya ini penting ya. Ini seperti apa ya, target, gimana cara pasien mencapai target itu. Nah di berplan inilah semua tertuang gitu ya. Ya, believe in yourself. Jadi harus yakin, harus optimis ya. Ya tadi saya bilang jangan karena mau coba-coba aja, iseng-iseng ya. Karena disuruh orang, karena ikut tren yang enggak seperti itu ya. Harus yakin kalau memang kita bisa. Kalau nggak yakin nih ya, mendingan tidak usah. Karena biasanya kalau setengah-setengah, aduh saya bisa nggak ya, saya bisa nggak ya. Umumnya itu biasanya di tengah jalan dia give up, nggak kuat, nyerah ya. Entah karena nyerinya, entah karena ya terlalu lama gitu ya. Memang feedback ini senatural mungkin, kita nggak bisa intervensi apapun ya. Jadi semuanya ya senatural mungkin dan semuanya harus bagus kondisinya gitu ya. Ibu, janin, bahan placenta semua harus bagus, nggak boleh ada masalah ya. Kick out negatif ya ini menjauhkan diri dari ya lingkungan-lingkungan yang toksik lah ya. Makanya cari komunitas feedback ya, di situ mungkin lebih bisa membangun afirmasi yang baik ya untuk menjalani feedbacknya nanti. Terus kalau memang dia ada trauma dengan sesar sebelumnya gitu kan, riwayat operasi sebelumnya atau entah apapun itu yang berkaitan dengan persalinan, nah dibicarakan dulu sama dokternya ya, gimana supaya tidak terjadi seperti itu lagi, dan dia harus apa ya, membuang jauh-jauh bayangan-bayangan buruknya tentang salinan seperti itu ya. Dan ini juga penting support system yang mendukung ya dari dokter. Jadi jangan salah pilih untuk provider, vaskes, harus cari vaskes yang memang mendukung feedback, keluarga ya, suami, ibu, mertua, pendamping salinan lainnya yang sifatnya kontinu ya. Ya mungkin kalau dokter atau bidan nggak akan bisa selalu di samping pasien, tapi mungkin kalau suami, ibu atau mungkin doula gitu ya, itu mungkin bisa selalu di samping pasien. Yang ini juga pendamping ini juga bukan hanya sekedar mendampingi, bukan, tapi dia harus support dan dia harus paham gitu ya, dia harus paham jalanannya nih, jadi nggak setengah-setengah juga gitu loh. Jadi dia paham apa yang akan dialami oleh istrinya ini nantinya gitu kan, fase-fasenya bagaimana, apa kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi apa, nah, dia harus paham. Jadi dia mengerti sehingga dia bisa menenangkan kepanikan si pasien gitu ya. Ya, membuat lebih rileks lah seperti itu ya. Lalu keep in touch dengan provider. Nah ini penting. Jadi keep in touch dengan provider ini untuk mengabari, selalu menginfo ya perkembangan kita dengan provider. Seperti yang tadi saya bilang, keberhasilan feedback itu lebih tinggi kalau dia sampai di vaskes, biasanya udah aktif gitu ya. Makanya jadi bisa nih, maksudnya cari kontak providernya gitu ya. Misalnya dia udah mules, nah tanya mau providernya nih, udah mules nih, misalnya 10 menit sekali, udah harus ke vaskes belum gitu kan. Tanda-tandanya apa aja yang sekarang dirasakan, udah keluar lendir darah, udah harus ke vaskes belum, kapan sebaiknya ke vaskes. Tujuannya itu keep in touch dengan provider supaya dia sampai di vaskes, dia udah fase aktif gitu ya. Dengan dia juga tahu tanda-tanda bahayanya ya. Dengan catatan dia mengerti tanda-tanda bahaya yang
biasanya sih sudah dijelaskan ya oleh provider untuk pasien yang berencana feedback ya. Komit dengan diri sendiri untuk feedback. Jadi komit ini ya ini yang susah ya, maksudnya janji sama diri sendiri. Kalau kita nggak akan minta kanan ya, unless dokternya memang menyarankan untuk sesar gitu ya. Karena kalau kita ya dokter itu melihat pasien di posisi terlemah, udah kesakitan ya, udah nggak berdaya, ditambah lagi keluarganya juga udah nggak support feedback ya, dokter tuh pasti ACC aja gitu loh. Jadi pasien harus komit dulu nih sama dirinya sendiri. Aku nggak akan minta feedback kecuali kalau memang dokter yang menyarankan ya, karena satu dan lain hal pastinya dokter menyarankan juga ya. Biasanya kalau ada yang mengancam untuk ibu atau janin gitu. Ini penting banget ya. Nah, korset hamil ini ya tujuannya supaya membantu kepala janin untuk bisa masuk panggul gitu ya. Biasanya untuk kehamilan ketiga, keempat, supaya lebih cepat masuk panggul. Ya, dengan lebih cepat masuk panggul, harapan kita ya mudah-mudahan dia tidak lewat dari 41 minggu gitu kan untuk persalinannya ya. Move and move ya. Jadi saat proses inpatunya, saat mules ya itu harus gerak terus ya. Jimbol, entah dia jalan, entah dia apa namanya kayak semacam jalan jongkok seperti itu ya. Pokoknya bergerak terus karena memang kalau mulusnya hilang, nah agak repot nih kalau feedback ya kan, karena kita tidak bisa induksi ya kan, kita tidak bisa induksi, jadi ya memang mulusnya itu harus natural, harus alami seperti itu. Jadi di vaskes pun biasanya saya suruh tuh kalau sudah aktif atau ya masih buka latte apa masih pembukaannya masih kecil, saya suruh banyak gerak ya, tujuannya ini supaya memancing mulusnya untuk bagus, mulusnya ada terus, semakin kuat, semakin sering seperti itu ya. Ya, dan tenangkan diri dulu ya sebelum menjelang persalinan ya. Biasa kan kalau ibu-ibu hamil itu ya ada aja yang bikin stres ya, yang punggung sakit lah, kaki pegel segala macam ya, perut bawah sakit, vagina nyeri. Nah, coba ditenangkan dulu supaya siap menghadapi feedbacknya ya. Biasanya kita juga bisa pakai prenatal massage atau chiropractic untuk mengurangi nyeri pada tubuh si hamil ya. Nah, lalu sabar ya. Nih, sabar ini juga penting ya. Sabar. Jadi ya kita nggak tahu kapan mulus itu terjadi gitu ya. Maksudnya yang penting kita exercise, usaha maksimal ya. Bisa di 39, bisa di 40, bisa di 41 gitu ya. Mulus itu terjadi. Jadi jangan apa ya, jangan risau gitu kan. Selama memang sudah tahu tanda bahayanya, apa yang harus diperhatikan, ya tenang aja. Yang penting exercise aja ya, dan tetap keep in touch sama providernya. Dan yang terakhir doa ya, intinya kita habis ikhtiar ya kita tawakal ya, kita berdoa sama Allah. Intinya apapun yang terjadi sama kita, kalau kita sudah mengusahakan secara optimal, artinya itu yang terbaik. Entah itu memang feedbacknya berhasil, entah itu memang kita harus switch ke SC misalnya di tengah jalan. Ya kalau memang usaha kita udah optimal, ya udah artinya itu yang terbaik buat kita. Mikirnya gitu. Jangan mikirnya ya percuma dong, udah capek-capek, udah sakit-sakit, ujung-ujungnya SC, yang nggak seperti itu ya. Insya Allah kan semua nyeri yang dirasakan saat salinan itu menjadi penggugur dosa ya buat si ibu gitu kan. Jadi dan ya semua usaha itu ya insya Allah itu salah satu bentuk ikhtiar kita gitu kan. Itu dilihat oleh Allah. Jadi nggak usah merasa rugi gitu ya kalau ujung-ujungnya ternyata tidak berhasil feedbacknya. Ya udah, that's the best for us gitu, selama memang kita sudah mengusahakan optimal, sudah maksimal usahanya ya. Nah, ini yang terakhir, remember that the goal of pregnancy is a safe delivery. Jadi tujuan hamil itu adalah salinan yang aman, ibu dan bayi yang sehat. Needing or choosing to deliver by repeat cesarean section is not a failure. Jadi kalau misalnya suatu saat harus sesar ya, atau si ibu di tengah jalan ya tidak kuat memilih sesar, ya itu artinya bukan kegagalan ya, memang itu yang terbaik selama memang dia udah mengusahakan secara maksimal. Oke, seperti itu sih kurang lebih gambarannya ada ya, dan kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh Ibu Smart. Ya, saya kembalikan ke Bidan Des. Silakan Bidan Des.
Di-unmute dulu, Bidandex. Halo dok, maaf. Oke, buat Bun Smart pejuang VBAC nih, materinya sudah cukup jelas ya. Sekarang ada pertanyaan nih ya dok, dari Bunda Hanum nih dok. Untuk pertanyaannya, gimana ngilangin cemas dok kalau mau VBAC dok? Silahkan dok. Ya, ngilangin cemas, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan ya, kick out negatif. Jadi jauhi orang-orang yang memang tidak mendukung feedback ya, dan cari komunitas ya. Cari komunitas ini penting ya. Di situ kita berbagi, di situ kita sharing, di situ saling support gitu ya. Dan get informed and well informed ya by the expert. Jadi nanya ya sama yang ahlinya gitu. Jangan bertanya asal atas dasar pengalaman ya, melihat testimoni ya kayak gitu kan tidak terlalu akurat ya. Jadi bertanyalah pada ahlinya gitu. Jadi apa yang perlu disiapkan gitu kan, dengan kita tahu siapannya, step-stepnya, kemungkinan yang akan terjadi, insya Allah kasus lebih kurang ya. Kayak sama orang mau perang, kalau udah tahu medannya itu akan lebih tenang ya, daripada tidak tahu menahu sama sekali lalu dilepas gitu, turun gitu ya, itu akan jauh lebih membingungkan ya, bingung, panik ujung-ujungnya. Seperti itu. Oke, sama semangat kali ya dok ya. Harus semangat. Oke dok, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter, dari Bun Smart kita nih, namanya Meliawati. Dok, anak pertama saya lahir normal, walaupun tensi 170, tapi protein urin negatif. Dan anak kedua saya SC, karena tensi 150, protein urin positif 3. Anak kedua saya sudah usia 5 tahun, rencana mau program anak ketiga, kira-kira bisa apa tidak ya untuk VBAC, dok? Silahkan, dok, dijawab. Sebenarnya untuk feedback itu kita juga butuh penilaian ya, artinya kita lihat nanti, kalau saya sih saya juga masih suka mengukur ketebalan dinding rahim ya di akhir kehamilan, meskipun itu sebenarnya udah bukan jadi syarat mutlak, yang penting apa bisa masuk kamu. Jadi sebaiknya sih diperiksa dulu oleh providernya faktor resikonya, dan biasanya kalau ini kan artinya dia PEB ya, riwayat PEB. Umumnya PEB itu berulang tuh pada kehamilannya. Nah, gimana mensiasatinya tuh supaya PEB-nya nggak berulang. Lalu ya tadi hal-hal apa yang harus dijaga dari sekarang ya supaya feedback-nya bisa berhasil. Kan sebenarnya bisa feedback atau enggak itu idealnya di 36 minggu. 36 minggu itu posisi kepala bayi udah stabil ya. Ketuban, ari-ari. Nah, di situ juga dilihat beberapa faktor resiko dari ibu ya, selain dari kehamilannya, selain dari janin atau plasentanya gitu. Oke, terima kasih dong. Selanjutnya nih ya, aduh ini pejuang-pejuang feedback kita nih, Bu Smart kita semangat banget. Pertanyaan yang ketiga nih dok, dari Bunda Cendi. Assalamualaikum dok, saya sedang hamil 32 minggu dan berkeinginan besar untuk feedback. Kehamilan pertama disesar karena ketuban pecah dini. Saya sedang mencari provider yang support untuk menangani pasien feedback karena agak sulit mencari provider yang mau support feedback. Kalau kelahiran pertama riwayat KPD, apakah memungkinkan untuk feedback? Anak pertama saya usianya 4 tahun. Silahkan dok. Ya,
kelahiran pertama KPD ya tetap bisa mungkin untuk feedback ya. Tapi memang kalau KPD-nya berulang, misalnya di pembukaan masih pembukaan 1 gitu ya, memang agak sulit tuh, karena kita kan ada timing kayak kalau KPD itu kita nggak boleh terlalu lama karena dia ada risiko infeksi, tapi di sisi lain kita juga nggak bisa mempercepat persalinannya dengan induksi karena dia feedback gitu kan. Ya paling diupayakan hal-hal yang bisa memicu KPD-nya dieradikasi dulu tuh, biasanya kan dari keputihan ya, gigi berlubang, infeksi saluran kemih, atau infeksi yang lain ya, mungkin dicari dulu faktor risikonya, kira-kira apa yang kemungkinan bisa bikin KPD waktu persalinan sebelumnya, dan untuk kondisi saat ini apakah itu semua sudah aman atau belum gitu. Oke, itu ya untuk Bunda Cendi dan beberapa Bun Smart kita nih. Pertanyaannya hampir sama, terima kasih. Dan selanjutnya dari Bunda Astrid, Bu. Saya sedang hamil 6 minggu. Anak kedua 3,5 tahun yang lalu SC 40 week, sudah 2 hari induksi infus, namun pembukaan hanya 5, ternyata 3,56. Mohon maaf. Apakah kelahiran kedua bisa feedback dengan riwayat SC sebelumnya, Dok? Apakah ada tips dengan riwayat SC tersebut, Dok? Terima kasih, Dok. Silakan, Dok. Ya, kalau semua normal, seperti yang tadi saya sampaikan, posisi kepala bagus, plasenta tidak ada masalah gitu ya, itu boleh dicoba untuk feedback kan. Tapi nanti kita lihat dulu kalau misalnya dia pembukaan hanya sampai 5, ya sebenarnya ini sih kalau kita lihat dari luar ini calon yang bagus ya untuk feedback ya. Jadi diperhatikan aja, maksudnya nanti selama kontrol si kepala, plasenta, ketuban gitu kan di akhir-akhir kehamilan itu bagaimana. Tapi tetap kalau memang mau feedback misalnya dari sekarang. Ini sekarang kan hamil 6 minggu nih. Nah, ya kan nih ya kalau berat badan ibu, berat badan janin mulai usia 20 minggu harus mulai itu lagi yang ringan-ringan aja dulu, jalan santai gitu kan, berenang apa. Nah, nanti pas usia trimester 3, 28 minggu ke atas, mungkin lebih intens lagi olahraganya, seperti itu. Dan diperhatikan hal-hal yang bisa menghambat feedback ya, seperti tadi, misalnya preeklamsi itu ya susah digambar juga, karena artinya kalau memang dia tidak terkontrol, kita harus segera terminasi, harus segera dilahirkan ya. Tapi nggak bisa mempercepat seperti itu. Atau ya tadi misalnya dia tuban pecah ya, itu juga akan menyulitkan. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Dok. Nih untuk Bunda Astrid dan Bun Smart di luar sana. Mumpung masih 6 minggu, ayo silahkan dari sekarang tentukan, semuanya diatur supaya niatnya untuk feedback bisa nih terrealisasikan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ya Dok. Dari Bun Smart kita, Sumaya. Selamat malam. Korset hamil yang dimaksud, apakah ada jenis dan merek tertentu atau semua korset hamil yang dijual di toko? Terkait dengan insisi, apakah harus dicari rekam medis persalinan berikutnya atau bisa dilihat dari luar? Terima kasih, Dok. Ya, untuk korset hamil merek itu sebenarnya tidak absolut ya. Maksud saya kalau biasanya untuk kehamilan 3, 4, yang lainnya sudah elastis ya. Maksudnya untuk memudahkan memfiksasi posisi kepala janin supaya kepalanya masuk ke lambung, apa aja boleh dipakai. Mohon maaf Dok, putus-putus.
Untuk korset hamil apa aja boleh dipakai ya, dan itu memang bukan sesuatu yang absolut. Artinya itu kan saya sarankan biasanya kalau untuk kehamilan ketiga, empat gitu yang memang rahimnya sudah elastis. Jadi dia untuk memfiksasi kepala janin supaya gampang masuk panggulnya gitu loh. Dengan gampang masuk panggul kan harapannya juga mudah-mudahan tidak terlalu lama mulusnya, tidak lewat dari 41 lah, kita maunya seperti itu. Jadi apa aja boleh dipakai. Oke. Untuk maaf dok, pertanyaan selanjutnya juga untuk terkait insisi nih dok. Apakah benar harus dicari rekam medis persalinan berikutnya atau bisa dilihat dari luar karena persalinan pertama dilakukan di luar daerah? Oh ya, terima kasih. Kalau untuk insisi tidak bisa dilihat dari luar, karena yang tadi saya katakan, yang dimaksud adalah insisi di dinding rahim, bukan insisi di kulit gitu ya. Ya memang harus dipastikan dulu gitu ya. Dapat Kak. Insisi apa? Kalau dia sesar biasa sih sepertinya itu insisinya insisi biasa ya. Kalau misalnya tidak tekan, itu biasanya insisi low transfer kita bilang. Kalau di rumah nggak Ya. dapat ya? Mohon maaf dok, putus-putus dok. Berapa kali? Ya. Berapa kali? Jadi untuk insisi Dapat ya tadi. yang saya sampaikan, insisi itu yang dinilai adalah insisi rahim, bukan tapi umumnya kalau memang sesar sebelumnya itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang sulit, maksudnya biasa aja, biasanya sih Baca ke fotonya. horizontal rendah atau transvers, tapi sebaiknya sih tetap dipas dulu insisinya itu insisi apa ya. Kalau memang coba video. Jadi kalau ternyata dia insisinya vertikal, Bonekanya kelihatan. sampai ke Diam, atas. bonekanya dipegang tangan dua. Nah gitu. Lihat Oke, sini. kalau kita coba feedback. Kakak diam-diam itu biarin aja nanti. Ih, kesetrum. Diam-diam. Jangan digerakin bonekanya nanti nggak kelihatan. Ya, terima kasih dok. Coba. Ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Bun Smart kita, Raihan Meka. Assalamualaikum dok. Apakah kalau sudah lewat dari HP Health tidak disarankan lagi untuk melakukan VBAC atau masih bisa ditunggu ya dok? Dok, silahkan dok. Saatnya ketubannya bagus. Biasanya kita juga kalau sudah di 40 minggu kita lakukan rekam jantung ya atau CTG, CTG-nya yang bagus, aliran darah, fungsi plasenta bagus, masih bisa menunggu ya selama dia tidak ada nyeri di daerah sayatan ya. Kalau di daerah sayatan itu kita khawatirnya ancaman robek, ancaman robek rahim ya. Tapi kalau tidak ada dan semua kondisi masih bagus, kita masih bisa menunggu sampai ya 41 minggu lah ya, seperti itu. Iya, oke. Terima kasih dok. Tuh, untuk Bunda Raihan Meka dan Bun Smart di luar sana. Masih bisa ditunggu sampai 41 minggu ya. Yang penting semangat. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya dok. Dari Bun Smart kita, Gita Lestari. Salam dok. Saya mau bertanya, di kehamilan pertama saya 38 week divonis indeks ketuban menurun drastis dalam jeda waktu 2 hari. Akhirnya saya diinduksi dan karena partus tidak maju jadi SC. Pertanyaan saya, apa penyebab indeks ketuban? Bentar ya dok, maaf. Ini ya,
Apa Halo, penyebab Dok, maaf. indeks? Ya. Iya, Dok. Apa penyebab? Oke. Mm-mm. Oke, ya indeks ketuban menurun sih banyak penyebabnya ya. Ya salah satunya ketuban pecah ya. Kalau memang tidak yakin tidak ada ketuban pecah, yang paling sering adalah dia memang udah ada penurunan fungsi plasenta. Nah, itu biasanya pada kehamilan-kehamilan lanjut ya, yang usianya sudah tua gitu kan. Jadi plasentanya itu tidak berfungsi optimal lagi sehingga produksi ketubannya pun menurun. Itu yang lumayan sering sih itu. Gitu. Oke, terima kasih, Dok. Selanjutnya ya, Dok, dari Bunda kita, Bunda Cynthia Wulandari. Selamat malam, Dok. Tadi yang disebutkan partus tidak maju ya, Dok, penyebab. Apakah bisa diantisipasi di kehamilan berikutnya? Apakah sangat kecil kemungkinan untuk VBAC? Karena saya berniat untuk VBAC. Terima kasih, Dok. Ya tadi itu udah saya sampaikan, itu sebenarnya bukan kontraindikasi mutlak untuk feedback ya, artinya masih boleh untuk coba feedback meskipun indikasi sebelumnya partus tidak maju, bahkan misalnya partus tidak majunya berulang, dia udah 2 kali sesar, dua-duanya sama nih penyebabnya partus tidak maju, bukan berarti dia tidak boleh untuk mencoba feedback ya, yang tidak boleh itu yang tadi, hanya yang tadi, yang insisinya vertikal atau dia vertikal dan sampai ke fundus. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kalau yang lain kontraindikasinya tidak ada kontraindikasi mutlak. Jadi kalau mau coba ya boleh-boleh saja. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Bun Smart kita nih. Dok, ada saran untuk makanan yang baik dikonsumsi atau exercise khusus yang bisa dilakukan untuk persiapan VBAC? Silakan, Ya. Dok. Untuk makanan ya pastinya kontrol makanan yang mengandung karbo. Itu yang penting banget ya. Karena ya itu tadi itu akan berkaitan dengan indeks massa tubuh ibu ya, karena yang tadi kalau memang ibu base itu akan menurunkan keberhasilan feedback dan untuk mengontrol berat janin. Jadi karbo itu wajib banget dikontrol ya. Makanan yang diutamakan protein ya, protein itu telur, ikan, daging, kacang-kacangan seperti itu ya, karena ya itu juga akan bagus ya untuk penyembuhan lukanya. Protein itu kan bahan dasar untuk healing luka ya, dan dia tidak seperti karbo yang sangat cepat sekali gitu nambah berat badan baik ibu ataupun janin gitu. Oke, terima kasih, Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Dok, dari Bunda kita nih, Bunda NF, Bun Smart kita nih. Saya BB berlebih, apakah bisa feedback, Dok, dengan jarak kurang dari 1 tahun? Terima kasih, Dok. Ya, Silakan, makasih. Dok. Jadi saya sampaikan berat badan yang lebih ya, obesitas, memang menurunkan angka keberhasilan feedback. Tapi bukan berarti tidak boleh mencoba loh. Kalau mau mencoba ya boleh-boleh saja ya. Atau tadi misalnya jarak antar kelahirannya masih di bawah 18 bulan, itu masih oke untuk coba feedback ya. Karena sebenarnya jarak lahiran itu bukan patokan mutlak ya, misalnya harus di atas 18 bulan yang boleh feedback, tidak seperti itu. Tapi memang kalau jarak persalinan yang terlalu dekat, khawatirnya itu resiko robekan rahimnya lebih besar daripada jarak persalinan yang di atas 18 bulan misalnya. Boleh coba feedback ya, boleh selama memang dia memenuhi persyaratan tadi, dia tidak ada riwayat insisi, tidak ada riwayat operasi yang menembus kafum, tidak ada riwayat insisi vertikal, boleh-boleh aja kalau mencoba feedback. Oke.
Bun Smart kita nih, ini jawaban dari dokter. Semangat banget ya. Aduh, ini pertanyaannya banyak banget. Nih, selanjutnya, pertanyaan dari Bun Smart kita. Rina Rusniawati, Dok. Dok, mulai trimester berapa ya harus aktif olahraga? Kalau trimester 1 masih mual dan belum bisa exercise, nggak apa-apa, Dok. Ya, nggak apa-apa kalau untuk trimester 1 juga saya belum menyarankan untuk olahraga ya, karena masih ya resiko kontraksinya juga besar ya. Biasanya saya sarankan olahraga itu 20 minggu ke atas. Nah, 20 minggu ke atas itu udah mulai ada exercise-nya, paling enggak 3 kali 30 menit lah dalam seminggu ya. Exercise-nya nggak harus exercise yang berat dulu ya, jalan santai, senam, itu udah boleh diikutin. Exercise yang ini udah boleh diikutin sejak 20 minggu ya. RPM, tapi RPM juga dengan ya kecepatan yang rendah gitu ya, boleh coba di usia 20 minggu ke atas. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nih, untuk Bunda Rusniawati. Semangat. Di usia kehamilan 20 minggu ke atas, Bunda harus mulai nih sedikit-sedikit untuk exercise ya. Dan jangan lupa, tentukan provider yang pro feedback ya. Pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Dari Bun Smart kita, Bunda Leni. Bismillah. Dok, saya riwayat SC 2 kali. Hamil ketiga, keguguran, tanpa kuret. Apakah jika hamil lagi bisa feedback ya, Dok? Silakan, Dok. Feedback untuk BSC 2 kali itu masih ada ya angka keberhasilannya sekitar 70% ya, masih bisa untuk dicoba feedback. Oke, Bun Smart pejuang kita nih. Gak kerasa ya. Nah, pertanyaannya sampai bawah hampir sama-sama ya, Bun. Tadi sudah dijawab ya sama dokter di awal-awal. Tenang, masih bisa feedback selama Bunda dan Ayah menentukan provider yang pro dengan feedback dan Bunda melakukannya secara rutin dan selalu berkonsultasi dengan dokter yang pro feedback ya. Oke, Bun Smart, pejuang feedback. Gak kerasa ya. Kita hampir sejaman ya ngobrol tentang feedback. Dari yang tahu, dari yang nggak tahu jadi tahu. Dari yang tahu udah paham apa belum nih, Bun? Oke deh, buat yang kurang paham, buat yang puas setelah mengikuti webinar ini, boleh nih konsul lagi dengan Dr. Afifa, SPOG, Smart Pregnancy Clinic. Nah, untuk alamat kliniknya kita, nah Bunda boleh cek kita Instagram kita ada @smartpregnancy-clinic. Nah, alamatnya adalah di Kebagusan. Jangan lupa. Ayo, semangat untuk VBAC-nya. Kita semua pasti bisa selama kita melakukannya dengan benar dan berjuangnya dan ikhtiarnya harus maksimal supaya kita bisa maksimal juga nih hasilnya. Gitu ya, Bun. Boleh di-follow Instagram kita ya, Bun. @smartpregnancy-clinic. Nah, Bunda boleh
chat atau DM ke kita untuk tahu nih, Dokter Afifa ada di kliniknya di hari apa. Jangan lupa dicatat ya Bun, adanya di hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Gitu Bun. Ada lagi nih pertanyaannya, ada tidak? Hampir sama nih, sampai bawah. Bun Smart, nanti di terakhir kita foto bareng ya. Jika berkenan, boleh di open cam-nya ya. Jangan lupa. Silahkan bunda-bunda. Udah di open kah cam-nya? Kita mau foto bareng nih Bun. Ayo bunda-bunda. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, atau belum puas nih, masih ada pertanyaannya, kami tunggu di Smart Pregnancy Clinic. Jangan lupa. Ayo Bun Smart, sayang. Boleh dibuka kameranya? Oke, lagi Bun. Ayo Bun. Banyak nih. Kita mau abadikan salah satu usaha kita untuk feedback, yaitu ikut webinar ini. Ayo, dibuka-buka cam-nya, di-open, sayang. Ayo Bun, open, di-open cam-nya. Oke deh, buat Bun Smart. Terima kasih ya sudah ikut webinar kita nih. Pokoknya kalau masih kurang puas setelah webinar ini, boleh konsul. Ayo kita tunggu di sini dengan Dr. Afifa SPOG di Smart Pregnancy Clinic. Bisa melalui DM, ada yang nanya-nanya melalui DM, boleh. Di hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, itu jadwal beliau ya Bun, dicatat ya, jangan lupa ya. Oke, terima kasih buat Dokter Afifa. Terima kasih Bun Smart kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Saya Afifa. Desi Andri. Terima kasih dokter. Terima kasih ya Oke, dokter. semangat ya Bun. Bun Smart kita harus semangat ya. Ayo ke sini ketemu sama kita, harus semangat ya. Nah, akhir kata, saya Desi Andri, Bidan Smart Pregnancy Clinic, mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bunda, semangat. Wabarakatuh. Semangat Bun. Dadah. Nih, your life.